Selamat datang di Bujur Buletin Jujur. bersama gue Ray. Dan gue Egi. Gunung Laya 519 mdpl everybody. Dan sekarang akhirnya kita berada di puncak Gunung Laya sendirian. Sendirian. Kita berangkat siang di musim hujan, lo bayangin. Dan Gokil. dan lucunya nggak hujan. Hujan ya sebenarnya. Hujan malam ya, hujan malam. Jadi di sini gue sama Egi sekitaran tanggal 5 sampai 6 atau 7 November kalau nggak salah, hari Sabtu dan Minggu. Gue nekat pergi ke Gunung Laya. Soalnya ini perdana Ready Explore, kita bakal aktifin lagi buat kalian semua dan kita langsung pergi ke Gunung Laya. Pilihan Egi. I'm not choose this. Jadi kita lihat gambarnya di Google tuh megah banget ini gunung, sumpah dah. Ini gunung meskipun 519 mdpl tapi beda dari yang lain menurut gua. Soalnya background gunung ini itu gunung lagi, men. Dan kerennya itu ini gunung itu kayak timbul sendiri ya. Iya. Dibandingin gunung-gunung yang lu kalau misalnya kesini kayak bukan di Indonesia, men. Kayak di Amerika. Kayak di Amazon. kastil anime gitu, men. Jadi di sini kita bakal ngasih penilaian mau itu baik buruknya, abis itu bagaimana rintangan dan tantangannya di sini karena sudah pasti di Bujur kita bakal ngupas sedetail-detailnya. Kalau misal lu kesini lu harus kayak gimana, lu harus gimana kondisinya, pokoknya segala macem. First impression, man, this is really amazing mountain 519. Waktu pertama kali kita kesini gak ada orang. Gak ada orang sama sekali, gak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga, men. Nggak ada orang yang jaga pokoknya. Jadi trek motornya itu bener-bener gila ya. Emang harus trail. Dan mobil lu cuman sampai di setengah jalan ya. Abis itu lu harus jalan lagi buat nyampe ke Bukit Cihalimun Camp ya. Nah, gue banyak orang di sini soalnya Sabtu Minggu, ternyata nggak ada orang sama sekali. Kita harus Sama tunggu. sekali gak ada. Sama sekali nggak ada. Karena Kita harus ada seekor anjing. kita harus tunggu sekitaran 15 sampai 20 menit. Akhirnya ada Kang Amun kalau nggak salah. Nah, beliau nganterin kita buat ke Gunung Laya. Yang awalnya kita kira akangnya tahu, ternyata belum tahu juga ke puncak. Fix. Jadi impression gue gila sih. Mobil lo harus jalan dulu segala macem. Habis itu gue carrier cuma 1/6 perjalanan. Sisanya Egi MVP of the day dari kemarin. Impression gue gila, Gi. Kacau. Itu Gimana, Gi? bawa carrier berapa kilo ya? 50 ya? Iyalah segituan lah. 50-60 kilo ke Gunung Laya. Padahal cuma 519 meter. Ini bukan masalah ketinggian, boy. Ini Medan. Ini Medan. Medan gila. Parah. Jadi carrier gua kan 75 plus 15 ya. Kayaknya kita bawanya tuh sekitaran 50 kiloan. Soalnya kita bawa tenda juga. Kita berdua di sini. Dan pendakian itu emang rekomendasinya 3, cuman kita karena berdua. Jadi ya beginilah adanya. Kita bawa tenda, kita bawa kursi, ini gak jelas. Kursi ngapain dibawa gitu, berat-beratin doang. Habis itu ada tenda, habis itu ada kompor, makanan segala macem. Dan pokoknya terbaik lah, pokoknya terbaik. First impression apa, Gi? Jadi intinya, Gi? Ya intinya ini bukan buat pemula juga sih, mungkin karena kalau misalnya lo kesini lo harus ditemani oleh guide. Iya betul. Oleh pemandu tour. Setuju. Sebenarnya kalau nggak bawa apa-apa itu enak di sini, kayak waktu itu kita trip ke Gunung Batu. Jadi naik, habis itu leha-leha sebentar tapi turun. Nah cuma masalahnya kita kemarin emang niatnya untuk ngecamp. Iya, ngecamp. Ngecamp goblok sih ini. Dan itu not recommended kalau misalnya bawa carrier ke atas, apalagi lu pemula ya. Iya. Dan kalau nggak pemula pun tetap sulit kalau berdua, apalagi berdua doang. Lo harus bawa tali webbing. Iya. Tali yang, jadi satu orang yang udah pro naik gunung, dia naik duluan, abis itu dia ngiketin tali. Jadi lu tinggal jalan doang ke atas gitu, men. Cuman emang bener kata Egi, lu di sini nggak bisa jalan sendiri sampai atas. Lu butuh ditemenin sama entah itu porter atau entah itu orang sini gitu. Nah, dari orang sini ntar dipandu. Soalnya semak, men. Jalur dan medan, bener kata Egi. Jadi tuh jalurnya itu nutup. Lu bayangin ada satu jalur yang pertigaan yang di akar-akar pohon itu yang dihalangin sama batang, men. Jadi sama penduduk lokal itu harus dibersihin dulu jalannya gitu, men. Kalau misalnya lu kesini mandiri, lo harus bawa golok kalau menurut gua. Cuman kan yang namanya kita bertamu ke wilayah orang kan, seenggaknya kita nggak boleh terlalu rusuh segala macem. Jadi emang benar-benar harus dipandu gitu, men.
Intinya kayak gitu. Well, kelebihan dan kekurangan. Pertama kelebihan apa gitu? Kalau gue secara view bagus, secara kalau pengambilan gambar kita bikin konten segala macam bagus. Kalaupun kita cuma ingin sekedar mendaki, mencari pengalaman baru itu bagus banget di sini. Cuman memang pertaruhannya juga lebih banyak. Hati-hati bro. Hati-hati, ini bener serius nih, bener-bener hati-hati soalnya kemarin juga gue wah berapa kali gue hampir kepleset segala macam, apalagi dengan beban 50 kilo carrier ya, 50 kilo carrier, 60 kilo carrier. Dan itu benar-benar miring. 80 derajat. Gua hitungin itu sekitar 70% itu 70 derajat lah, 75 derajat. Terus 20% tuh 80 derajat, bener-bener hampir ke 90 derajat. Dan itu nggak ada pegangan sama sekali. Nggak ada pegangan sama sekali. Dan nggak ada bantuan tali sama sekali. Itu benar-benar kesalahan kita. Sebenarnya ini kesalahan kita nih. Kesalahan kita untuk mendaki nekat. Karena memang sudah terlanjur naik dan nggak tahu kondisinya seperti ini gitu. Kirain tuh kalau di YouTube kan ada apa? Oh ini ada anak kecil malah ya, anak kecil naik, kirain ya udah safety aman segala macam, ternyata enggak. Dan memang yang di YouTube itu nggak ada yang bawa carrier sih. Nggak ada yang bawa carrier. Jadi emang udah dipandu kayak gitu. Kita tuh naik yang waktu di trek 80 derajat itu pakai semak belukar men. Jadi biasanya kan kalau misalnya lu naik ke 80 derajat kan suka ada tali webbingnya. Kalau ini nggak ada kan. Kalau di Gunung Batu kan ada tuh tali-talinya gitu. Kalau ini nggak ada. Dan kita tuh harus pegangan rumput. Kalau misalnya mau naik juga. Yang nggak kuat juga men. Itu kaki ketemu muka, sumpah dah. Ini trek ini kaki ketemu muka, muka ketemu tanah, anjir sumpah dah. Lu bayangin. Gila, ini kelebihannya sih kalau menurut gua medannya. Sebenarnya ini bukan kelebihan, ini bisa jadi kekurangan. Cuman kalau misalkan lu pengen nyari gunung yang emang nggak pendek, yang nggak tinggi banget, tapi pengen nyobain medannya yang ekstrim kayak gimana, ini boleh dicoba. Cuman sekali lagi safety ya, hati-hati men. Naik gunung ini bukan cuma sekedar senang-senang belaka gitu men. Kita ngelihat Google, kita ngelihat YouTube orang kayak anjir seru banget naik gunung ya. Gue baru ngerasain kemarin semua udah kayak damn bro. Damn. Itu kelebihan menurut gue dan Egi. Kalau kekurangan gue bisa jabarin nih. Yang pertama kekurangan yang pertama itu fasilitas. Gue nggak berani ngasih penilaian ke gunung ini soalnya fasilitasnya masih belum ini banget, masih belum disempurnain banget. Ini masih belum cocok buat dijadiin tempat wisata ya. Kalau misal untuk ngecamp doang di Bukit Cihalimun aja tuh nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang pengen naik ke Gunung Laya, gua nggak tahu Gunung Kembar kayak gimana. Soalnya ada 2 gunung di sini yang bisa lu daki. Itu masih kurang recommended. Soalnya fasilitas lu buat naik itu masih belum terlalu safety. Udah pasti di sini juga nggak ada air, nggak ada sumber mata air. Soalnya ini gunung kering. Dan ini bukan gunung yang sejuk ya, bukan gunung yang dingin gitu man. Ini masih 512 mdpl. Lu kalau sampai ke gunung-gunung yang sejuk, seenggaknya ada di ketinggian 1000 atau 1500 lah. Itu udah mulai rada dingin. Tapi karena ini 512 dan kayaknya kita itu nanjaknya itu sekitaran di 100 mdpl ya. Jadi agak capek naiknya gitu men. Agak capek naiknya. Itu pertama. Yang pertama medan, yang kedua udah pasti nggak ada air. Yang ketiga panas di sini. Panas banget. Jadi kita waktu kesini nyampe sekitaran jam 3, lu bayangin jam 3. Di jam 3 panasnya udah bukan main men. Kita nggak ada air. Gue udah ngerasain kayak anjay ini di Mesir atau di Siberia. Gue nggak tahu. Cuma bener-bener gue sama Egi legit 1 jam cuma tidur doang gara-gara kepanasan. Abis itu akhirnya kita masak segala macem. Nggak nunggu sejuk lah pokoknya. Jadi kalau misalnya waktu panas tuh nggak bisa kita masak gitu men. Nggak bisa kita masak apapun. Soalnya udah panas, makin panas lagi. Kita nggak tahu kayak gimana. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut gua akses ya. Yang karena Medan abis itu aksesnya itu masih belum terlalu masuk kalau misalnya buat mobil. Kalau misalnya buat motor Beat atau motor Matic, hati-hati. Soalnya ini kayaknya motornya buat trail. Apalagi kalau misalkan waktu bulan November sekarang itu lagi dibangun jalannya, gue nggak tahu next kayak gimana. Cuman kalau misalkan untuk bulan November itu agak-agak sedikit masih ekstrim lah ya buat motor Matic. Oke itu 3 lah. Kalau gue masih 3 dulu. Kalau menurut lu gimana?
Ya sebenarnya hampir sama sih. Yang jelas ini kalau tempat wisata bukan tempat wisata kalau naik ke atas gunungnya. Tapi kalau di bawah sih oke, tapi nggak ada penjaga juga. Jadi gue bingung juga kalau dijadikan tempat wisata ini. Sebenarnya sudah rapi, cuman memang karena sepi, jadi para penduduknya pun malah beralih ke pekerjaan yang lain mungkin. Ya betul. Di sini banyak sawah, soalnya ini Purwakarta juga, Tanjung Sari ya. Di desa Tanjung Sari banyak banget sawahnya. Jadi waktu kita kesini juga kita bingung di Google Maps itu tempatnya di mana, masih belum tahu. Ntar lu bisa cek aja di deskripsi ya, di deskripsi video ini itu udah ada linknya, lu tinggal klik. Oke, jangan kesini nyari arah dengan nge-search Gunung Laya di Google, soalnya itu bakalan ngarahin lu kemana, bukan kesini men. Carinya itu di Bukit Cihalimun Camp. Ntar lu bakal ketemu di Bukit Cihalimun Camp, habis itu lu dari situ nanjak ke Gunung Laya kayak gitu. Intinya Gunung Laya is not very recommended for everyone. Oke, 512 agak sedikit tricky. Oke, 519 agak sedikit tricky ketinggiannya. Medannya boy, lu bisa ngelihat gimana sinematiknya ini gunung. Tapi ini juga membayar. Tapi ini juga harus ada biayanya lah ketika lu naik ke sini lah. Dan itu bener-bener gokil men. Air juga hati-hati. Kita 4 botol aqua nggak nampung buat minum. Kita benar-benar irit banget, kita bahkan nggak makan nasi gara-gara airnya habis. Itu udah sampai puncak, mau hujan coba. Kita berharap hujan sampai puncak biar ada air gitu men. Seenggaknya kita ada air masak, jadi gitu. Malam hujan, cuman hujannya gerimis gitu men. Jadi gokil anjir ini. Apaan Gi? Aduh gokil banget hari ini men, sumpah. Pengalaman perdana ngecamp di gunung sendirian di puncaknya. What amazing day man. Lagi semoga bisa rilis. Ada alasan kenapa footage Canon M50 nya nggak banyak ya. Ada alasan di Medan ya, lu bisa lihat ntar kayak gimana. Nanti ada beberapa gua ngerekam sedikit di GoPro sih. Mungkin nanti bisa dimasukin. Bakal lebih banyak di GoPro men. Soalnya di Medannya kita benar-benar nggak bisa satu tangan, kita harus 2 tangan. Kayaknya 50% ke atas pas sudah di ketinggian 300 gue udah nggak sama sekali. Udah nggak ya? Gue nggak sama sekali GoPro, gue fokus ke gue malah sempat tidur. Nanti mungkin bisa dimasukin fotonya. Ya ada Egi tidur sampai gue harus lempar batu dia biar bangun anjir. Pokoknya treknya itu ya. Pokoknya treknya itu pertama jalan ke atas ke Cihalimun Camp ya. Habis itu ke kebun pisang. Oke, salam Binjai by the way. Yang jangan ngelakuin itu. Soalnya banyak berita yang mengatakan anak-anak kecil ngikutin. Goblok, siapa yang mau ganti kerugian itu? Habis pohon-pohon pisang, kita nyampe ke semak-semak. Habis nyampe ke semak, ada vegetasi pohon-pohon gede gitu, tapi nggak banyak, jarang-jarang doang. Habis itu kita semak-semak lagi yang agak berduri, habis itu baru sampai. Oh ya, terakhir di Gunung Laya banyak banget serangganya men. Kepik segala macem. Lu kalau misalnya tenda wajib 2 layer ya, jangan 1 layer. 1 layer lu tidur nggak akan bisa ini men. Tidur lu nggak akan bisa nyaman. Soalnya serangganya bakal masuk dan lu bakalan dikerubungin dah kayak mumi itu nggak lu. Jadi pokoknya 2 layer lah, intinya 2 layer. Ini ini puncak cuman bisa sampai 2 tenda doang. Nggak bisa 3 terlebih. 3 bisa cuman kayaknya nyusruk. Jadi pokoknya 2, ini benar-benar gokil banget. Ini udah mulai agak siang lagi. Udah mulai jam 7. Jam 7:30 udah mulai panas. Jam 7:30 udah mulai panas di sini, Bro. Lu bayangin di sini tuh lucunya sekeliling hujan, men. Sini doang kagak, sumpah dah. Lu kedengeran kalau misalnya hujan tuh di sana itu kedengeran, men. Tapi di sini kagak. Di sini kagak hujan. Itu pokoknya amazingnya Gunung Laya. Next gimana, Gi? Next ya aman lah. Kita cari-cari lagi. Kayaknya mungkin ke Curug dulu ya. Curug dulu lah biar aman. Lagi banyak berita-berita seru juga di Bogor soal Curug. Jadi mungkin kita bakal explore ke Curug dulu. Tapi untuk sekarang Gunung Laya, bujur, mantap. Terima kasih, I love Gunung Laya. Gila. Medannya bener-bener ngasih pelajaran banget ke gua sama Egi. Kalau misalkan untuk dapat views yang bagus, kita harus berkorban lebih untuk bisa nyampe atau untuk bisa mendapatkan viewsnya sendiri. Lapar. Pokoknya itu kesan-pesan terakhir gue. Pokoknya jangan pernah apa namanya lupa gue.
Jangan pernah menyepelekan gunung, oke? Jangan pernah menyepelekan medan. Jangan pernah menyepelekan hal-hal yang terlihat indah di internet. Karena ketika lu kesana, lu bakal tahu kalau misalkan nggak gampang untuk meraihnya gitu, men. Itu dari gua. Kalau lu ada? Ya sebenarnya kemarin salah sih, harusnya kalau kita cuma ngambil footage ke gunungnya ke Kanagan. Kanaga aja ya. Ternyata kita malah ke Gunung Laya yang Puncaknya. expert. Salah. Tapi nggak apa-apa lah, udah tanggung. Udah tanggung. Oke, jadi thank you banget buat kalian semua udah nontonin Bujur pada episode kesempatan kali ini. Spesial di Gunung Laya, kayaknya Bujur bakal rilis duluan sebelum ininya, apa namanya, konten intinya. Jadi thank you banget buat kalian semua. Semoga ini bisa jadi rekomendasi bagi lu semua. Kalau misalnya pengen naik ke Gunung Laya, lu bisa lihat lah nanti video konten aslinya bakal kayak gimana. Apakah worth it atau enggak? Pokoknya itu. Lu yang nentuin sendiri, lu yang nilai sendiri. Jadi cukup sekian, gue bakal beres-beres lagi sama Egi. Gue undur diri, terima kasih banyak Gi. Sampai jumpa. Guys.